boleh. Terima kasih. Mas Ahmad sekarang kerja di mana? Atau kuliah? Iya, saya lagi kuliah. Oh, kuliah sekarang. Sekarang semester berapa, Mas? Baru semester 2. Oke, semester 2. Oke, sekarang Mas tinggal di mana? Tepatnya di Desa Ibu, Kecamatan Madrid. Saya senang sekali berjumpa dengan Mas Ahmad. Iya. Tampaknya Mas Ahmad ini ada sesuatu yang ingin bicarakan kepada saya. Iya Bu, saya ada sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Baiklah Mas, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi saya mau menyesuaikan sebelumnya. Apakah Mas sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Iya Bu, sebelumnya saya sudah pernah mengikutinya. Oke, baiklah. Kalau Mas sepertinya sudah pernah melakukan proses konseling, berarti Mas sudah banyak mengerti tentang konseling. Apakah perlu saya jelaskan kembali tentang konseling itu? Boleh Bu, bisa jelaskan lebih ulang? Oke, baik. Baiklah Mas, dalam proses konseling ini, saya selaku konselor ingin membantu Mas dalam menemukan inti masalah yang Mas hadapi dan membantu Mas memahaminya dan menyelesaikannya. Dalam proses konseling, Mas, saya harapkan bisa dengan terbuka untuk memberitahukan segala masalah yang dihadapi. Dan Mas tidak perlu ragu, karena dalam proses konseling kami memiliki asas-asas dan rahasia. Mas dijamin terjaga dalam konseling, ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia Mas, apa yang Mas sampaikan akan dijamin tidak akan sampai kepada orang lain. Dan yang mengambil keputusan nantinya juga bukan saya Mas, tapi Mas sendiri. Bagaimana? Apakah Mas sudah bisa untuk menceritakan masalahnya? Iya Bu, saya sudah mengerti. Kita bisa lanjutkan dengan proses konselingnya. Baiklah Mas, sebelum kita memulai proses konseling, kita akan menetapkan waktu pada proses konseling ini kurang lebih 45 menit. Apakah Mas setuju? Ya Bu, saya setuju. Baiklah, tadi Mas mengatakan bahwa Mas sedang ada masalah yang mengganjal di hati Mas. Jika Mas tidak keberatan, Mas cobalah menceritakan permasalahan itu kepada saya. Baiklah, tadi Mas mengatakan bahwa Mas sedang ada masalah yang mengganjal di hati Mas. Jika Mas tidak keberatan, Mas boleh menceritakannya kepada saya. Ibu, saya emang ada masalah yang selalu ada dalam pikiran saya ini. Mereka memang ingin aku jadi lebih baik, tetapi mereka itu salah, cara mereka itu salah. Mas tenangin dulu ya. Ya silahkan. Tenangin dulu aja. Nanti baru lanjutkan ceritanya Mas ya. Kalau sudah tenang. Terima kasih Bu. Yes. Oke, baiklah. Bagaimana Mas sudah tenang sekarang? Sudah Bu. Oke, kalau misalnya sudah tenang, boleh dilanjutkan lagi ceritanya. Ya Bu. Mereka tidak hanya membagikan aku dengan saudaraku, tetapi dengan tetangga, dengan orang lain. Mereka selalu membandingkan aku terus, baik itu dari segi kepintaran ataupun keahlian. Mereka selalu membandingkan aku. Siapa sih yang gak mau bahagia seperti mereka?
mencari solusi buat diriku untuk menyelesaikan masalah. Apakah harus mengambil tindakan atau Masalah itu sudah berlangsung beberapa hari, Mas. Pasti Mas sangat merasa tidak nyaman ya. bukan hanya beberapa kali, tapi dari saya kecil sampai saat ini selalu dibandingkan. Jika boleh saya tahu, apa penyebab awal timbulnya perasaan Mas yang merasa bahwa Mas itu dikucilkan oleh orang-orang sekitar Mas? Saya bingung, Bu. Baiklah Mas, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini lebih lanjut, jika saya tidak salah paham dengan permasalahan Mas tadi, Mas merasa bahwa Mas dikucilkan. Jadi, sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan yang paling mengganggu di dalam pikiran Mas saat ini? Saat ini, Iya, baik Bu. Mungkin yang mengganggu saat ini itu yang mana saya selalu dibandingkan itu. Karena orang tua saya ini ingin saya sukses nantinya, tetapi kalau selalu dibandingin begitu, saya kayak hilang semangat gitu. baiklah. Ternyata Mas sudah mampu memahami permasalahan yang Mas hadapi saat ini. Iya Bu, saya sudah paham, tapi saya bingung harus lakuin apa. Kalau saya boleh kasih solusi, yang pertama solusinya Mas mulai memahami diri Mas sendiri dulu. Mas itu merasa bahwa saya hebat. Mas harus merasa hebat. Mas jangan merasa bahwa Mas tidak hebat. Lalu yang kedua, Mas harus mulai berkomunikasi dengan orang tua Mas, tapi dengan berkepala dingin ya Mas ya. Jangan ketika Mas marah, cari waktu yang tepat, komunikasikan apa yang ada dalam hati Mas kepada orang tua Mas, sehingga orang tua Mas bisa memahami bahwa Mas itu perlu untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Mas tadi kan merasa dikucilkan oleh teman-teman Mas ya. Nah, kalau bisa Mas membuat batasan kepada teman-teman Mas. Tidak perlu terlalu dekat dan tidak perlu jauh juga. Cukup saling menyapa saja. Kalau Mas memang belum bisa menerima semua hal itu, cukup dengan menyapa saja dan berbicara seperlunya saja. Tidak perlu memaksakan diri Mas, agar Mas tetap merasa dihargai. Baik, apakah Mas sudah bisa menerima solusi dari saya? Baik, Dan mungkin Mas bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya Mas ya? ya Bu, baik Bu. Terima kasih banyak Bu solusinya. Semoga saya bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pikiran saya. Baik, terima kasih Mas sudah mau mendengarkan solusi dari saya. Dan semoga Mas bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan damai. Baiklah, apakah masih ada yang ingin Mas sampaikan? Mungkin cukup Bu. Baiklah, syukur kalau begitu Mas. Kalau Mas sudah bisa menerima semua yang sudah saya sampaikan. Kalau semisalnya Mas butuh bantuan dari saya, silahkan datang ke sini lagi. Saya sangat menerima Mas dengan sepenuh hati. Baiklah Bu, terima kasih banyak Bu ya. Hati ini rasa lega setelah mendapat solusi dari Ibu tadi. Baiklah Mas, mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 yang menandakan bahwa sesi konseling kita sudah berakhir Mas.
Dan terima kasih Mas sudah mau menjadikan saya konselor emas pada hari ini. Dan semoga kehidupan sehari-hari Mas selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan selalu ditemani oleh orang-orang yang sayang kepada Mas. Baik, terima kasih banyak Bu. Mungkin saya langsung pamit untuk pulang saja. Baik, sama-sama Mas. Semoga perjalanan Mas Mas baik-baik saja. Hati-hati di jalan ya Mas ya. Mari Mas. Baik, untuk di jalan ya Mas. Ya, sama-sama. Yang lebih panjang, lupa. Memberitahukan segala masalah yang dihadapi. Dan Mas tidak perlu ragu untuk apa sudah tenang sekarang? Jawab Mas. Bertemu lagi dengan Ibu. Janganlah. Selalu dibandingkan.